Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pagi ini. Kita dapat bertemu kembali masih bersama buku panduan amal sehari semalam, di mana kita akan mengupas zikir-zikir sehari semalam yang biasa kita baca pagi dan petang, sehabis sholat, sebelum tidur, sesudah tidur, sebelum makan, sesudah makan, dan doa-doa keseharian yang sangat banyak dan sering kita baca setiap harinya. Maka alangkah baiknya jika setiap doa dan zikir itu tidak hanya sekedar kita baca dengan lisan, tapi juga kita pahami dengan hati kita. Sehingga zikir dan doa itu menjadi lebih bermakna. Karena setiap doa dan zikir yang kita baca dengan mendalami dan menyelami maknanya, ya tentunya akan lebih berkesan di dalam hati kita, dan tentunya kita akan lebih fokus kepada doa tersebut dan berusaha untuk mewujudkan apa yang kita minta itu. Di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan Nabi SAW adalah zikir yang diajarkan Nabi pada waktu pagi. Dari hadis Al-Munaydir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca pada waktu pagi, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maka aku akan menjamin, akan menggandeng tangannya hingga masukkannya ke dalam surga. Artinya, barang siapa yang membaca doa ini merupakan jaminan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Doa ini tentunya sangat ringkas, ringan untuk kita baca, mudah untuk kita hafal, dan bisa dibaca oleh siapa saja. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Namun kandungannya sangat dalam. Ada 3 perkara yang kita ikrarkan di sini. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, yaitu sesembahanku, ilahku, ma'bud, ma'luh, sesuatu yang kita ibadahi, kita agungkan, kita minta, kita memohon kepadanya, kita berlindung kepadanya. Islam sebagai agamaku, yaitu sebagai pedoman hidup kita, sebagai pedoman ibadah kita, agama dan dunia kita, sebagai petunjuk untuk berjalan melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagai aturan yang kita pakai di dalam kehidupan kita, sebagai hukum yang membuat kita memutuskan perkara-perkara dan segala permasalahan dan persoalan kita. Dan wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, yaitu sebagai teladan dan panutanku di dalam beragama, di dalam berakhlak, berperilaku, dalam semua sendi-sendi kehidupan.
Aku ridha mengikuti sunnah yang telah digariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani beliau sebagai utusan, sebagai rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Ada 3 perkara yang kita ikrarkan di sini berkaitan dengan Ar-Rabb, Ad-Din, dan An-Nubuwah, kenabian. Dan 3 perkara ini merupakan 3 perkara yang sangat penting. 3 perkara ini adalah 3 perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Ketika seorang hamba berpisah dari dunia dan menuju alam selanjutnya, yaitu alam barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Maka akan datanglah 2 malaikat menemuinya. Yuqalu lahuma Munkarun wa Nakir. Kedua malaikat ini dipanggil Munkar dan Nakir, aswadani azraqani, berwarna hitam dan kebiru-biruan, menunjukkan kebengisan kedua malaikat ini di dalam bertanya, menunjukkan bahwa keduanya tidak memberikan satu peluang untuk lari dari pertanyaannya, untuk lari dari persoalannya. 2 malaikat ini akan menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Duduk di dekat kepala orang yang akan ditanya ini, hamba ini yang baru pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dia akan didatangi oleh 2 malaikat dan akan duduk di dekat kepalanya. Yantahiranihi. Kedua malaikat ini membentaknya dengan bentakan yang keras. Bukan dengan pertanyaan yang ditanyakan dengan lemah lembut. Ya, bukan bertanya dengan lemah lembut, tapi bertanya dengan bentakan yang keras. Yantahiranihi. Dan mengajukan kepada si mayit ini 4 pertanyaan. 3 di antaranya adalah perkara yang kita ikrarkan di dalam doa ini. Akan ditanya pertama adalah man rabbuka. Yang kedua akan ditanya man madinuka. Dan yang ketiga akan ditanya man hadzal rajulil ladzi bu'isa fikum. Siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu? Yaitu siapa nabimu? Yang keempat adalah ma'ilmuka. Apa ilmu yang kamu miliki tentang ketiga perkara itu? Apa ilmumu? Ini 4 pertanyaan alam kubur yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apabila seorang hamba sukses menjawab keempat-empatnya, maka dia adalah orang yang beruntung. Dia hamba yang beruntung. Ini menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, mendapatkan nikmat di alam barzakh, dan ini adalah pertanda dia akan selamat nantinya di alam selanjutnya. Namun jika dia gagal menjawab salah satu dari 4 pertanyaan ini, atau gagal keempat-empatnya, maka ini adalah pertanda buruk. Ini adalah pertanda dia akan mendapatkan siksa yang pedih di alam barzakh, dan dia akan mendapatkan kesengsaraan di alam barzakh, dan kesengsaraan, kesedihan, dan azab yang lebih hebat lagi nanti di alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Jadi 4 pertanyaan ini sangat menentukan, bahkan ini merupakan indikator yang menunjukkan apakah hamba ini termasuk hamba yang sakiyun au sa'id, hamba yang celaka, hamba yang sengsara, atau hamba yang bahagia, hamba yang selamat. Ditentukan dari 4 pertanyaan ini. Maka dari itu tiap pagi Nabi SAW berusaha mengajarkan kepada kita doa yang agung ini, zikir yang agung ini. Bahkan Nabi menjamin barang siapa yang membacanya di waktu pagi,
maka Nabi akan menuntun tangannya hingga masuk ke dalam surga. Ini jaminannya surga. Tentunya apabila kita baca dan kita resapi dalam-dalam maknanya, ini jaminan surga. Karena siapa yang menjawab 4 pertanyaan itu dengan sukses, maka jaminannya adalah surga. Ini pertanda dia akan mendapatkan kebaikan di alam barzakhnya maupun di alam akhirat, alam selanjutnya. Maka setiap pagi kita mengingatkan diri kita melalui doa ini ya, melalui zikir ini, 3 perkara yang penting, yang termasuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur nanti. Yang pertama adalah ridha Allah sebagai Rabb, yaitu la ilaha illallah. Ini adalah Ra'sul Amri. Ra'sul Amri al-Islam. Kepala dari semua urusan persoalan adalah Islam, yaitu la ilaha illallah. Karena dari situlah kita bermula, ke situlah kita akan kembali. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah awal yang mengawali kehidupan seorang insan. Bahkan awal kejadiannya dimulai dengan la ilaha illallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil anak keturunan Adam dari tulang sulbi Adam, dan Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian dari mereka semua, alastu bi rabbikum. Kita semua menjawab qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Ya, bahwa engkau adalah sesembahan kami. Engkau adalah sesembahan kami, Rabb kami, ilah kami. Yang kami sembah dan tidak menyembah yang lainnya. Yang kami ibadahi, kami tidak beribadah kepada yang lainnya. Yang kami berdoa kepadamu, kami tidak berdoa kepada selainmu. Ini yang kita nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah menghadirkan kita ke dunia. Bahkan sebelum kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan sebelum kita berada di dalam tubuh bapak kita. Allah telah mengeluarkan dari tulang sulbi bapak semua manusia, yaitu Adam. Dan mengambil persaksian ini dari mereka semua. Alastu bi rabbikum. Maka awal kehidupan kita, awal kejadian kita sebagai manusia dimulai dari tauhid. La ilaha illallah. Ternyata kita berangkat dari sana, beranjak dari sana. Dari persaksian kita, alastu bi rabbikum. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata, yaitu untuk tauhid. Maka hidup kita dimulai dari tauhid, di atas tauhid dan berakhir juga dengan tauhid. Alam barzah dimulai dengan tauhid. Demikian juga alam akhirat akan dimulai dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada semua manusia, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang dahulu kamu sembah? Maka setiap umat akan mengikuti apa yang mereka sembah. Nah, demikian kehidupan dimulai dari tauhid. Kejadian ini dimulai dengan tauhid. Dan karena tauhid, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab suci, menciptakan surga dan neraka, menciptakan jin dan manusia. Alam semesta bersama isinya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu karena tauhid. La ilaha illallah. Maka ikrar kita pertama adalah raditu billahi rabban. Kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kami. Maka seorang hamba yang membaca doa ini setiap pagi, maka dia benar-benar harus menjaga tauhidnya, menjaga la ilaha illallahnya, supaya jangan dia langgar, dia rusak itu perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita baca tiap pagi.
Tiap pagi kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salat fardu, salat fajar, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ikrar tauhid. Raditu billahi rabba. Demikian juga di dalam Sayyidul Istighfar kita baca wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada di atas perjanjianku, aku berada di atas ikrarku semampuku. Raditu billahi rabba. Ini selalu diulang-ulang dalam banyak, kita katakan dalam banyak doa. Kita tidak lupa menyisipkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tauhid dalam kehidupan manusia, sehingga Allah berpesan kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu muwahhid. Itu pentingnya tauhid, urgensi tauhid, dan itu kita ingatkan lagi diri kita melalui perkataan kita, bacaan kita di waktu pagi, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Ridha Allah sebagai Rabb maksudnya adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya semampu kita dan menjauhi larangan-larangannya. Mengikuti syariatnya, menjalankan agamanya, dan menyembahnya semata, berdoa kepadanya, minta perlindungan kepadanya. Itu artinya kita ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Maka setiap hamba yang membaca doa ini, maka dia akan tergerak, terdorong untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan tauhidnya. Dia pelajari tauhid itu apa makna la ilaha illallah, dan dia harus mewaspadai semua perkara yang dapat membatalkannya, yang dapat membatalkan la ilaha illallahnya. Nah, ini orang yang menyatakan bahwa aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Tapi banyak orang-orang yang baca doa ini, namun dia tidak peduli dengan la ilaha illallahnya. Dia tidak pernah peduli dengan la ilaha illallahnya. Dia tidak pernah menjaga akidahnya, tauhidnya. Dia berkubang dalam praktik-praktik syirik, praktik-praktik yang justru membatalkan, menghapus kalimat la ilaha illallah yang telah diikrarkannya. Ya, maka dari itu, perkara pertama yang terpenting, yang paling penting adalah la ilaha illallah. Itu yang harus kita jaga, bukan hanya setiap hari, bukan hanya setiap jam, bahkan setiap detik. Kita harus memperhatikan kalimat ini di dalam hati kita. Karena ini adalah kalimat ini letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Lisan mengucapkan, secara zahir menyatakan, la ilaha illallah, itu hukum dunia. Itu hukum yang berlaku di tengah-tengah manusia. Tidak berlaku hukum itu hingga dia mengucapkannya, an-nutqu bisyahadatain. Namun setelah itu ada perkara yang lebih penting, yaitu menjaganya di dalam hati. Hingga hatinya tetap bersemayam tauhid di dalamnya. Banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dalam waktu yang bersamaan, dia justru melanggar kalimat itu. Dia justru membatalkan kalimat itu. Dia meminta dan memohon kepada selain Allah. Dia minta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin, kepada syaitan, ya, kepada perkara-perkara lainnya. Dia beribadah bukan kepada Allah. Dia meminta bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Lalu bagaimana dikatakan dia itu ridha Allah sebagai Rabb-nya? Sementara ketika dia perlu, dia tidak mendatangi Allah. Ketika dia perlu perlindungan, dia tidak berlindung kepada Allah. Lalu bagaimana dikatakan dia ridha Allah sebagai Rabb? Jadi kata-kata ini bukanlah kata-kata yang melayang-layang di udara, yang cuma diucapkan dengan lisan, tapi tidak ada wujudnya di dalam kehidupan. Maka kita harus mewujudkan ini
di dalam kehidupan kita, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang teragung, yang kita berharap dengan kalimat itu kita menutup usia kita. Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Walaupun dosa-dosa itu sepenuh langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan sebanyak itu pula bagi yang datang dengan membawa tauhidnya dan tidak merusaknya dengan syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang menyatakan kami beriman kepada Allah kemudian dia tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman artinya kesyirikan, kemusyrikan. Maka bagi mereka al-amnu, keamanan nantinya di akhirat, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk di dunia. Itu yang pertama ya, ikrar pertama kita setiap pagi. Raditu billahi rabba. Maka ketika kita menyatakan ini, kita hendaknya langsung teringat kepada kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan di hadapan Allah setiap pagi dan petang, setiap waktu 5 kali sehari semalam. Setiap kita membaca kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Dan tentunya semua itu harus dengan ilmu. Tidak mungkin kita dapat mempertahankan kalimat la ilaha illallah ini tanpa ilmu. Banyak orang yang melanggar kalimat la ilaha illallah padahal dia telah beratusan kali mengucapkannya karena kejahilannya terhadap kalimat tersebut. Ingat, setan tidak ridha manusia berada di dalam kalimat ini. Berada di dalam lingkaran la ilaha illallah. Setan berusaha untuk mengeluarkan kita dari lingkaran tersebut, dari lingkaran la ilaha illallah. Maka berbagai macam syubhat, berbagai macam tipu daya, makar dia lakukan terhadap anak Adam agar mengeluarkan mereka dari kalimat tersebut atau menghadang manusia untuk masuk ke dalam kalimat ini. Ya, untuk masuk ke dalam kalimat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berikrar wabil islami dinan, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Ini pertanyaan kedua di alam kubur, yaitu ma dinuka. Ya tentunya tidak semua orang bisa menjawab di alam kubur. Walaupun dia tahu pasti jawabannya di dunia. Karena yang menjawab itu bukan hanya lisan, tapi dari ujung rambut, dari ujung kaki menjadi saksi. Apakah jawaban itu benar? Mungkin lisan menjawab benar, tapi anggota-anggota tubuh lainnya mendustakan. Karena mereka tidak pernah mengamalkan la ilaha illallah, bahkan dibawa kepada perkara-perkara syirik yang membatalkan la ilaha illallah. Ya maka menjawab pertanyaan man rabbuka bukan perkara yang ringan. Itu adalah perkara yang berat. Orang-orang fasik, munafik, kafir, mereka akan menjawab la adri. Sama itu yakulun nas yakuluna kadza fa aqulu kadza. Dia mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku dengar orang-orang mengatakan seperti itu, aku ikut-ikutan juga mengatakannya. Jadi dia ikut-ikutan mengatakannya. Cuma ikut-ikutan. Tapi ternyata perbuatannya justru melanggar perkataannya itu. Maka apabila jawaban itu salah tidak diterima oleh malaikat mungkar dan nakir, maka malaikat mungkar dan nakir akan memukulnya di antara dua kepalanya dengan palu besi. Dia menembus bumi. Karena pukulan yang keras itu dia masuk menembus bumi sampai lapisan bumi yang terbawah. Lapisan bumi yang ketujuh. Dia menjerit histeris dan didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Nabi mengatakan seandainya kalian tidak menguburkan satu sama lainnya, niscaya akan diperdengarkan
teriakan jeritan mereka kepada kalian. Ya, tapi karena kalian saling menguburkan satu sama lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan telinga kita tidak mampu untuk mendengarkannya. Tidak mampu untuk mendengarkan suara jeritan itu, siksa-siksa yang diterima oleh manusia di dalam kuburnya. Kadang nggak akan ada orang yang berani ke kubur untuk menguburkan saudaranya. Karena dahsyatnya jeritan orang-orang yang berada di alam kubur itu. Jadi menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir bukanlah perkara yang mudah. Semudah kita bayangkan di dunia. Apa susahnya menjawab 3 pertanyaan itu? Ya, anak TK juga bisa menjawabnya tentunya. Ya tentunya yang menjawab bukan hanya lisan, tapi semua anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki akan bersaksi dan akan menyatakan bahwa dia tidak berada di atas kalimat itu. Kalau ternyata dia memang orang yang melanggar kalimat tersebut. Ikrar yang kedua, bil islami dinan, dan ridha Islam sebagai agama, ini juga bukan hanya lip service, hiasan bibir, mengatakan Islam sebagai agamaku, sebagaimana sebagian orang Al-Quran di kanan, tangan kanan, hadis tangan kiri, tapi dalam waktu yang bersamaan datang ayat Quran ditakwilnya, ditolaknya, dibantahnya. Datang hadis Nabi ditolaknya, dibantahnya, tapi dia berslogan Quran tangan kanan, hadis tangan kiri. Ini orang yang nggak ngerti apa yang diucapkannya. Maka orang yang menyatakan, berikrar, wabil islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, maka dia jadikan Islam itu sebagai pedoman hidupnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam harga mati, kira-kira demikian. Karena itu yang akan dibawa mati. Yang lainnya tidak dibawa mati. Walaupun kita membawa mati yang lainnya, Allah tidak menerima itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang saya mencari pedoman petunjuk di luar Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Falan yuqbala min, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini tiap pagi kita ikrarkan wabil islami dinan, yang mana jaminannya Allah akan menggandeng tangan kita hingga masuk ke dalam surga. Orang-orang yang menyatakan wabil islami dinan, dan pernyataan ini selaras sejalan dengan kenyataan, yaitu dia hidup di atas nilai-nilai Islam. Dia bahagia dengan Islam, dia merasa senang dengan mengamalkan Islam. Ya, bukan senang melihat-lihat Islam ya, karena orang kafir juga senang melihat Islam. Melihat saja, mengamati, senang melihatnya. Senang melihat orang sholat, pada gerakannya luar biasa, seragam, seirama, dipimpin oleh seorang imam. Banyak orang-orang kafir itu takjub melihat orang sholat, tapi mereka enggak sholat. Mungkin banyak juga orang-orang Islam yang, waduh, dia terpesona melihat orang sholat, tapi dia sendiri enggak sholat. Ya tentunya Islam ini adalah nilai dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar slogan. Menyintai Islam bukan dengan memakai t-shirt tulisannya I love Islam. Bukan. Bukan begitu caranya kita menyintai Islam. Tapi menyintai Islam itu adalah menjadikan Islam sebagai pedoman kita di dalam kehidupan kita. Ya di dalam beragama kita. Ya kita mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW. Islam bukan hanya ibadah di masjid, tapi Islam juga ada di rumahnya, di pasarnya, di jalan raya, dimanapun dia berada. Ya, Islam bersamanya, bukan hanya di masjid. Karena sekarang ini kaum muslimin hanya menjadikan Islam agama di masjid. Di luar masjid sudah hilang Islam. Ya sudah tidak ada lagi cerita Islam. Islam hanya di masjid saja. Ya, di tempat lain tidak ada Islam. Nah, tentunya
Ketika kita berikrar wabil islami dinan, kita nyatakan ini adalah pedoman hidup kita. Bahwa Islam akan membawa manusia kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kita dengan Islam. Hidup akan menjadi mudah dengan Islam. Dan hidup akan menjadi susah tanpa Islam. Dengan mengikuti selain petunjuk Islam, hidup akan susah. Allah mengatakan, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk membuat hidupmu susah. Tapi gambaran kita justru sebaliknya. Ajaran Islam ini sepertinya menyusahkan. Besar risikonya. Terancam dunianya. Terancam kebahagiaannya. Seolah-olah mengamalkan Islam itu akan memudaratkan kita. Padahal sebaliknya, dengan Islam hidup kita jadi mudah. Karena Islam adalah agama fitrah, sejalan dengan fitrah manusia. Tapi ketika kita akan mengikuti nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, setan mengganggu kita. Setan menakut-nakuti kita. Ya, dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kegagalan, dengan kesempitan, dan lain sebagainya. Sehingga kita urung untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam. Dan Islam itu cukup hanya sebatas sebutan saja. Itu yang terjadi pada hari ini. Banyak kaum muslimin yang justru meletakkan Islam di belakang punggung mereka. Yaitu mereka tidak melihat Islam itu sama sekali. Dan tidak terlihat Islam dalam peri kehidupan mereka. Maka ini yang perlu kita nyatakan tiap pagi, yaitu Islam sebagai agamaku, yaitu tiap hari kita hijrah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam perjalanannya suka melencong istilahnya, yaitu kita suka berbelok, kita suka melenceng. Oleh karena itu, Islam adalah pedoman hidup kita yang harus kita ikuti. Ya, bukan hanya sebagai sebutan dan slogan. Kita kembali kepada Islam setiap hari. Itulah seruan Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, dan berlarilah kamu menuju Allah. Ya, karena kita tiap pagi menyatakan wabil islami dinan. Dan Islam, aku ridha Islam sebagai agamaku. Buang jauh-jauh tepis anggapan yang mungkin muncul dalam benak kita, Islam ini susah. Islam ini berat. Sebenarnya tidak berat. Sebenarnya tidak susah. Yang susah itu adalah menerima. Allah mengatakan, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Bukan berat diamalkan. Islam tidak berat untuk diamalkan. Karena Islam agama fitrah, pasti tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia dan kemampuan manusia. Karena Allah yang mensyariatkan itu adalah Allah yang menciptakan manusia. Tapi kenapa dalam gambaran manusia Islam itu berat, susah, nggak bisa diamalkan? Kalau diamalkan akan banyak resikonya, kalau diamalkan akan banyak mudaratnya dan lain sebagainya. Kenapa gambaran-gambaran itu muncul? Itu gambaran bagi orang-orang yang lemah iman atau yang nggak ada iman, yang hatinya diselubungi oleh syubhat sama syaitan. Sehingga dia memandang Islam itu sebagai beban, bukan sebagai rahmat, bukan sebagai anugerah. Sebenarnya Islam tidak susah untuk diamalkan. Yang susah adalah menerima Islam itu. Ini yang susah, ini yang berat bagi manusia, bagi kita. Maka melalui doa ini kita mengingatkan kepada diri kita bahwa kita telah meridhoi Islam sebagai agama, pedoman, aturan hidup kita. Yang kita tidak akan berpaling kepada selainnya. Karena kita yakin berpaling kepada selain Islam akan membawakan kesengsaraan. Wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari Quran dan Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Di dunia sempit, di akhirat lebih sempit lagi. Di alam barzah ditautkan tulang rusuknya kanan dan kiri. Itu kesempitan di alam barzah bagi orang-orang yang meninggalkan Islam di balik punggungnya. Oleh karena itu, Nabi SAW menjamin di sini ya, bagi yang menyatakan ini akan menggandeng tangannya menuju surga. Itu yang kedua. Dan ini pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Ma dinuka, apa agamamu? Bagi orang yang hidupnya jauh dari nilai-nilai Islam, wallahu alam, apakah dia bisa jawab pertanyaan itu? Sementara dia tidak kenal Islam dalam kehidupannya, atau dia benci Islam, dia bukan orang kafir. Ya, kita katakan banyak kaum muslimin yang benci Islam, yaitu benci ajarannya, dianggap ini berat, perlu direvisi, perlu diselaraskan, disesuaikan dengan kemauan manusia, perkembangan zaman, dan lain sebagainya. Berat baginya untuk menerima itu. Nah, ini artinya dia belum yakin betul, dan dia belum ridho betul Islam sebagai agama. Maka ini ikrar kedua yang kita nyatakan di dalam doa ini, yaitu wabil islami dina. Yang terakhir, perkara yang kita nyatakan di dalam doa ini, dalam zikir ini adalah wabi Muhammadin nabiyya. Dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku, rasul yang Allah utus kepada umat manusia, kepada diriku. Ini adalah ikrar dari pertanyaan ketiga di alam kubur. Man hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang ini yang telah diutus kepadamu? Apakah dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia tahu ada rasul yang diutus? Banyak orang-orang yang tahu Nabi, bahkan slogannya adalah cinta Nabi, cinta Rasul. Tapi diajak kepada sunnah berat, susah. Padahal dia menyenandungkan mungkin cinta Rasul, cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu ternyata semuanya hanyalah lip service belaka, yaitu manis di bibir saja, ya, pemanis bibir saja, tidak pernah wujud di dalam kehidupannya. Berat baginya untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah baginya untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya orang yang menyatakan Muhammad sebagai nabinya, ridha Muhammad sebagai nabinya, maka perkara pertama yang dia lakukan adalah ittiba. Maka dari itu dikatakan bahwa Islam itu adalah agama ittiba. Agama mengikut. Siapa yang diikut? Yaitu Nabi. Bagaimana mengikut Nabi? Nabi sudah wafat, yaitu mengikut sunnah beliau. Terutama di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, perkara yang berkaitan dengan akhirat, perkara yang berkaitan dengan alam berikutnya, yang mana kita tidak bisa mengetahuinya dengan logika kita. Kita dapat mengetahuinya melalui wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Ya, maka wabi Muhammadin nabiyya adalah ikrar bahwa kita ridha untuk menjadikan sunnah itu sebagai pedoman hidup kita. Maka kita ikuti sunnah Nabi dalam semua sendi kehidupan. Ya, mengikuti sunnah ini ada yang wajib. Misalnya sunnah di dalam beragama, itu tentunya wajib kita ikuti. Maka Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, sallu kama ra'aitumuni usalli, dan banyak lagi sabda-sabda Nabi lainnya. Ya, apabila berkaitan dengan akhirat, maka ambillah dariku. Adapun yang berkaitan dengan duniamu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi urusan agama, kita wajib mengikuti
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan dunia tidak ada kewajiban, walaupun kita boleh mengikuti Nabi dalam urusan-urusan dunia. Misalnya kita suka manis karena Nabi suka makanan yang manis. Nabi suka cuka sebagai hidangan beliau karena dan kita juga menyukainya. Ya, ini adalah perkara-perkara duniawi yang boleh kita juga ikuti sunnah Nabi ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya sunnah jibiliyah. Tapi perkara-perkara sunnah yang berkaitan dengan agama, ini mutlak harus kita ikuti. Seperti sabda Nabi tadi, "Salatlah kamu seperti aku mengerjakannya. Ambillah dariku manasik haji kalian." Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang menunjukkan kita wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui doa ini kita mengingatkan diri kita sendiri, wabi Muhammadin Nabiyya, bahwa kita wajib mengenali sunnah. Kita wajib mengikuti sunnah. Kita harus punya komitmen untuk mengikuti sunnah sebagai wujud dari ikrar kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wabi Muhammadin Nabiyya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dan ini salah satu pertanyaan alam kubur yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir nanti. Ya, seorang hamba yang hidupnya jauh dari sunnah, bahkan membenci sunnah, ya, bencinya sampai ke ubun-ubun. Ada juga orang yang benci dengan kalau sudah cerita sunnah, seolah-olah muncul kemarahannya, ya, terusik hatinya, muncul benci di dalam hatinya terhadap kalimat itu. Ini orang yang nggak kenal sunnah. Atau dia tahu, tapi dia sengaja membenci dan memusuhinya. Nah, ini lebih parah lagi. Ini adalah orang-orang munafikin, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menampakkan iman. Ketika dia dengar sunnah, dia benci. Dan berusaha untuk apa? Menolaknya. Menolak orang-orang yang berkomitmen berada di atasnya. Nah, seperti itu bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika ditanya, siapa orang yang telah diutus kepadamu, nabi yang diutus kepadamu. Dan ini salah satu hikmah, ya, tiap pagi kita menyatakan ikrar ini, wabi Muhammadin Nabiyya, yang merupakan bagian kedua dari ikrar syahadat la ilaha illallah, yaitu Muhammadun Rasulullah. Kita berikrar, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu perkara ketiga yang kita ikrarkan di sini, dan itu selaras dengan salah satu dari 4 pertanyaan alam kubur yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir, yaitu siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Orang-orang munafik mengatakan, aku tak tahu, aku tak tahu. Aku dengar orang-orang mengatakan itu, aku ikut-ikutan juga mengatakannya. Nah, jadi dari situ, ikut-ikutan itu bukan ilmu. Taklid itu bukan ilmu. Oleh sebab itu kita wajib belajar. Supaya kita itu menyintai sesuatu dengan ilmu, tahu alasannya. Kita mengikuti sesuatu itu dengan dalil. Oleh sebab itu, pertanyaan yang terakhir di alam kubur, pertanyaan yang keempat, malaikat mungkar dan nakir akan bertanya, ma ilmuka? Apa pengetahuanmu tentang semua itu? Apa ilmumu? Kamu tahu itu semua dari mana? Apakah kebetulan? Apakah ikut-ikutan? Maka orang yang beriman mengatakan, menjawab, qara'tu kitab Allah, amantu bihi wa saddaqtu. Aku telah membaca kitabullah, aku benarkan, aku benarkan atau aku yakini dan aku imani, aku lakukan, aku amalkan. Ya, iman dan amal saleh itulah buah dari ikrar kita itu. Ya, maka di sini kita berikrar wabi Muhammadin Nabiyya. Aku ridha Islam Muhammad itu sebagai nabiku, sebagai rasul yang diutus Allah. Maka dia berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi. Dan dia berusaha untuk meneladani Nabi, mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Dia yakin bahwa menyintai Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, itu ikrar kita.
yang selalu kita baca setiap pagi. Kita ingatkan diri kita untuk selalu dan senantiasa mengikuti sunnah. Ya tentunya mengikuti sunnah ini akan sempurna dengan proses mempelajari sunnah itu. Tak kenal maka tak sayang. Ketika kita mengenali sunnah itu, kita akan menyayanginya. Kita akan menyintai sunnah tersebut. Bahkan membelanya dan menyayangi, menyintai orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Kalau dalam hati kita ada kebencian, ada rasa permusuhan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah, tolong periksa iman kita. Pasti ada sesuatu yang trouble di situ, masalah di situ. Ya, kalaulah kita belum mampu mengamalkan sunnah itu, kita lihat orang lain mampu mengamalkannya, maka jangan kita iri kepadanya, ya, dalam arti kata kita benci kepadanya, tapi hendaknya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengikuti sunnah itu, walaupun sunnah itu belum kita lakukan sekarang. Mungkin karena kita masih ditutupi oleh hawa nafsu, mungkin kita masih ditunggangi oleh syaitan, sehingga kita belum mampu untuk mengamalkan sunnah itu. Tapi jangan sekali-kali kita benci sunnah itu. Karena kalau kita benci dalam hati kita, bagaimana kita mau menerimanya? Apalagi mengamalkannya. Ada orang yang membenci sunnah itu sampai ke ubun-ubun. Bukan hanya membenci sunnah, tapi membenci orang yang mengamalkannya, dan membenci segala sesuatu yang berbau sunnah. Sehingga dia alergi dengan kata-kata sunnah. Berusaha untuk dia hapus dalam hidupnya. Berusaha untuk dia hilangkan, enyahkan di dalam kehidupannya. Ya begitu benci dia dengan kalimat sunnah tersebut. Nah maka sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, ini ikrar ketiga yang kita nyatakan di waktu pagi, wabi Muhammadin Nabiyya, kita berikrar bahwa Muhammad, aku ridha, aku meridhai Muhammad sebagai nabiku, sunnah sebagai jalan hidupku, akhlak mulia yang dicontohkan Nabi sebagai akhlakku. Kita meneladani beliau dalam semua peri kehidupan kita, apalagi di dalam hal yang berkaitan dengan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, dan tentunya kita berusaha ya untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang disampaikan di setiap yang kita dengarkan bersama. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami. Baik, kesempatan pertama kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Isyam di Pangandaran. Iya, silakan. Ingin bertanya nih Ustaz, bagaimana sikap kita yang seorang ibu rumah tangga yang baru hijrah, kemudian sebelumnya dia sudah bekerja, dan setelah menikah dia bekerja sedikit waktu, namun masih full time untuk menjaga anak dan mengurus rumah tangga. Ketika dihadapi sebuah tawaran untuk pendaftaran pekerjaan yang sangat yang pendaftaran seperti pegawai negeri sipil contohnya, dan di mana orang tua sangat menganjurkan dari dulu dan selalu untuk mengikuti seleksi ini. Dan bagaimana sikap ibu rumah tangga itu, haruskah dia mengikutinya, dan apakah ibu rumah tangga yang baru hijrah ini harus hanya fokus full time mengurus rumah tangga? Iya, baik. Atau bagaimana? Baik. Ustaz, syukran, jazakallah. Wajazakillah. Ya,
kepada ibu yang berada di Pangandaran. Iya. Ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, keamanan, dan hidayah serta ilmu kepada ibu di sana dan kepada segenap kaum muslimin. Ya. Tentunya seorang wanita yang notabene sebagai seorang istri, ditambah lagi seorang ibu, ya. Di sini ada beberapa titel yang disandangnya. Dia adalah istri, dia adalah seorang ibu, yang mana kewajiban besar ada di pundaknya. Pertama, kewajiban untuk menaati suami. Itu yang penting. Karena itu jaminan surga. Kalau ibu hidup ingin mengejar surga, maka carilah di situ. Nabi mengatakan kepada seorang wanita yang bertanya kepada beliau ketika hendak pulang, Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu punya suami? Maka wanita itu menjawab, punya. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada wanita itu, bagaimana muamalahmu kepada suamimu? Dia menjawab, aku selalu dan senantiasa menaatinya sebatas kemampuanku, katanya. Maka Nabi berkata kepada wanita itu, berpesan kepada wanita itu, fanduri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di samping suamimu, yaitu muamalahmu kepada suamimu. Bagi seorang wanita, fikih muamalah yang paling penting adalah fikih muamalah kepada suami itu. Itu yang sangat penting karena sorga itu ada di situ baginya. Karena Nabi mengatakan fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu, yaitu sebab kamu masuk surga atau sebab kamu masuk neraka. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, idza shallatil al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min haitsu abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita telah salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menutup auratnya, menjaga kehormatan dirinya, dan menaati suami, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam sorga dari pintu manapun kamu suka. Ada 8 pintu sorga, dipersilakan dia masuk dari pintu manapun dia suka. Ini semua berkaitan dengan menaati suami. Ya, maka dari itu di sini yang terbaik adalah kita mengemban amanah yang dibebankan suami kepada kita. Kalau suami misalnya mengatakan jangan, ya jangan. Dalam koridor bingkai ketaatan kepada Allah ya. Karena suami kalau nyuruh maksiat juga kita nggak boleh taat. Cuma kita harus tolak dengan cara yang ma'ruf. Karena seorang wanita ketika dia menikah berpindahlah ya kewaliannya dari orang tua kepada suami. Ya. Berpindah kuasa dari orang tua kepada suami. Orang yang paling patut dia berhak dia taati, dia dengar kata-katanya adalah suami, bukan orang tua. Kalau misalnya orang tua tidak ridho ketika kita mengikuti apa yang dikatakan suami orang tua tidak ridho, kita tidak dianggap durhaka kepada orang tua. Hanya saja kita ya muamalahnya harus baiklah kepada orang tua, walaupun kita tidak ikut apa yang disukai mereka, karena bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh suami. Ini kedudukan seorang wanita ketika dia sudah berumah tangga, ada titel, ada status baru yang disandangnya sebagai suami. Apalagi ada titel baru yaitu sebagai ibu. Dia punya kewajiban yang besar untuk mendidik generasi. Ya, ada di tangannya. Dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Nabi menyebut wanita itu pemimpin ya. Pemimpin di mana? Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, kata Nabi.
Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Maka dia juga pemimpin. Nah, maka itu akan ditanyakan Allah nanti pada hari kiamat. Maka coba perhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang dipimpinnya itu. Nah, itu jauh lebih penting daripada dia sekedar mengejar dunia belaka. Ya, dia ikut-ikut itu kan untuk kejar dunia. Ya, kembali kepada kita, orientasi hidup kita apa? Kalau kita mau mengejar surga, itu jalannya. Mudah sekali. Kalau kita ingin dunia, ya silakan berusaha payah. Ya, untuk mendapatkannya, kejarlah itu, belum tentu dapat. Kadang-kadang begitulah dia dunia, macam mengejar bayangan, makin dikejar makin lari. Ya, sementara kita sudah tersesat jauh, kita sudah kehilangan arah, kita sudah letih, kita sudah capek. Ya, ternyata dunia belum juga ada dalam genggaman. Ya, wallahu alam bisawab. Sebenarnya nggak susah untuk menetapkan pilihan di dalam kasus seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Iya, nah baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Ya, demikian untuk ibu yang berada di Pangandaran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusannya. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, doa Sayyidul Istighfar yang kita baca selain di doa pagi dan sore, adakah doa yang lainnya Ustaz untuk kita baca di setiap sembarang waktu? Di sembarang waktu. Ya, itu namanya zikir-zikir mutlak ya. Nanti ada juga ya bab zikir-zikir mutlak yang akan kita bahas dan kita dalami satu persatu dari zikir-zikir itu ya. Ada kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Ini salah satu zikir-zikir mutlak yang kita bisa baca. Banyak sekali sebenarnya zikir-zikir mutlak dan insya Allah akan tiba waktunya kita membahas tentang zikir-zikir mutlak yang diajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti istighfar, ya Nabi setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Karena aku bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya 100 kali dalam sehari. Ya, 100 kali Nabi bertaubat dan minta istighfar. Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau kan nggak punya dosa ya. Dosa-dosa beliau diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Nah, dalam satu hadis dinyatakan kami pernah menghitung dalam satu majelis Rasulullah mengucapkan sebanyak 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Lebih dari 100 kali dalam satu majelis, itu dalam satu pertemuan dengan Nabi maksudnya, ya. Bukan Nabi dalam majelis mengucapkan ini, tidak. Nabi kan berbicara kepada manusia, tapi dalam satu pertemuan dengan Nabi, itu maksudnya dalam satu majelis, beliau mengucapkan ini sebanyak 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini salah satu doa-doa yang kita bisa baca sehari semalam ya, di samping Sayyidul Istighfar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan di dalam pesan singkat Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana kita bolehkah kita atau baikkah ketika kita ingin memberikan motivasi kepada seorang teman dengan menceritakan ibadah yang kita lakukan? Nah, mohon kelasan. Ya, menceritakan ibadah sendiri
sebenarnya kalau bisa dihindari, dihindari. Karena hati kita lemah. Kadang-kadang bersarang ujub itu dalam hati kita, sehingga kita terkesan membanggakan diri, ya. Muncul ujub dalam hati. Kita khawatir jatuh dalam sum'ah. Sum'ah itu kita beramal seorang diri, lalu kita ceritakan amal itu kepada orang lain. Boleh menceritakan amal itu, tapi lebih baik kita menyamarkan diri kita. Ya, itu yang terbaik. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak sahabat, ya, kaum salaf. Mereka menceritakan kepada orang lain satu kisah yang padahal sahibul kisahnya adalah dirinya sendiri, ya. Seperti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kebersamaan Nabi dengan istri-istri beliau, padahal yang dimaksud dengan istri di situ adalah beliau sendiri. Ya, jadi berusaha untuk menutupinya, ya, berusaha untuk menyamarkannya kalau bisa. Kadang-kadang ada yang nggak bisa, misalnya sama anak, ya tentu saja antara orang tua dan anak, ya kadang-kadang nggak perlu juga untuk disamarkan di situ, ya, karena potensi ujubnya juga sum'ahnya juga kecil kalau antara orang tua, ayah kepada anak. Tapi kepada orang lain ada kebanggaan yang ingin kita dapatkan di situ. Itu berpotensi menimbulkan ujub. Maka ini dibedakan juga menceritakan kisah kita. Kalau kepada anak-anak, ya tentunya ini, ya, hati kita bisa lebih terjaga dari ujub, ya. Ngapain ujub sama anak sendiri begitu, ya. Lucu juga kita ujub sama anak, ingin cari perhatian sama anak untuk apa juga. Nah, potensi ujub di situ kecil. Maka nggak jadi masalah, ya, seperti ya banyak petuah-petuah orang tua kepada anak-anak mereka, ya, seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an atau yang juga diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu antara orang tua dan anak, ya, beda kasusnya dengan kita menceritakan amal kita kepada orang lain, ya, kepada teman kita. Nah, di situ ada unsur apa ya, ingin menonjolkan diri, ingin menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, hingga menimbulkan kebanggaan. Kita khawatir kita jatuh dalam sum'ah nantinya, ya, dan itu bisa menggerogoti amal kita. Maka yang terbaik, ya, kalau kepada orang lain dengan tujuan ingin memotivasinya, ya, samarkan saja. Dia kan nggak perlu tahu siapa yang mengamalkan itu, ya, nggak perlu tahu dia siapa yang mengamalkan itu. Nah, ada orang cerita begitulah, ya, ada orang begini. Padahal orang itu adalah kita sendiri. Tapi kalau kepada anak itu tidak jadi masalah. Ya, karena kalau kita ceritakan ada orang begini, nanti dia tanya, ya siapa itu? Gitu, ya. Ya sendiri katanya. Ya nggak jadi masalah. Karena kalau kita ceritakan pengalaman kita kepada anak kita, ya potensi ujub di situ ya tentunya kecil, ya. Iya ngapain ya ujub, kita mau bangga sama anak sendiri juga ya jarang itu, ya, nggak akan muncul dalam hati kita seperti itu. Wallahu alam. Atau kepada istri, ya nggak jadi masalah sama istri, ya, ujub sama istri juga ngapain kan begitu, ya. Nah, potensi ujub di situ kecil, tapi kepada orang lain, nah ini lain ceritanya tentunya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ya. Ya, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Amir ini di Papua, Pak. Ya, dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Tadi Pak Farhan, ya, di Papua. Volume televisinya dikecilkan, Pak, supaya tidak ada pantulan suara di belakangnya. Iya. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Ini Ustaz. Mohon maaf, ya, silakan langsung pertanyaannya. Ya, ini Ustaz, saya mau tanya ini kan saya baru di kesian, ya, baru mengenal Islam. Tapi memang saya sudah tua, tetapi baru mengenal Islam. Sebelumnya Bapak bukan Islam. Ya, tapi ya belum tahu mengaji, Ustaz. Jadi bagaimana nanti setelah misalnya kita sudah meninggal, lantas kita ditanya sama malaikat, bagaimana itu cara menjawabnya? Iya. Nah, iya, baik, Pak. Ya, di Papua, ya, Bapak. Ya, tentunya kondisi di alam kubur berbeda, ya, dengan kondisi di dunia begitu, ya.
Bagaimana orang yang sama sekali nggak kenal bahasa Arab begitu ditanya tentang pertanyaannya bahasa Arab begitu. Ya tentunya kita tahu pertanyaannya ya dan malaikat juga tahu jawabannya. Kita ngerti pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu bagaimana caranya kita ngerti itu kaifiatnya kita nggak tahu. Itu nanti di alam barzakh sana nanti Pak ya. Itu bukan di alam dunia. Kalau di alam dunia kita dikasih pertanyaan bahasa Mandarin, kita pelengah-pelengoh saja kan begitu. Kita nggak tahu apa pertanyaannya. Ya, dan kita jawab pun dia nggak tahu jawabannya apa benar atau salah. Itu di dunia, Pak. Nah, ini di akhirat, ini di alam barzah, alam yang berbeda. Ya, alam yang berbeda dengan alam dunia. Nggak ada lagi hukum Newton, Archimedes, nggak ada lagi hukum-hukum alam dunia, nggak berlaku lagi. Ya, itu berbeda. Hitungan waktunya saya sudah berbeda. Semuanya berbeda. Kita masuk alam yang lain. Ya, tapi yang jelas kita paham pertanyaan Munkar dan Nakir itu. Apa yang ditanyakan oleh Munkar dan Nakir itu kita tahu. Dan malaikat Munkar dan Nakir juga tahu jawaban kita. Benar atau salah, malaikat Munkar dan Nakir tahu. Dia akan pukul kita kalau jawabannya salah. Ya, dia akan pukul kita kalau jawabannya salah. Dia nggak akan bertanya, apa maksudmu? Gitu, tidak. Ya, itu pakai bahasa apa tadi? Enggak. Ya, dia tahu jawaban kita itu. Ya, dengan apapun kita jawab dia tahu. Nah, demikian. Itu alam yang berbeda dengan alam kita. Alam kita sekarang maksudnya alam dunia, ya. Nah, demikian. Jadi intinya adalah kita bersiap-siap untuk menjawab 3 perkara. Itu adalah perkara hidup. Kita ibadah, adakah ibadah kita untuk Rabbul Alamin? Adakah tauhid kita, ikrar la ilaha illallah kita, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Apakah itu ada dalam hidup kita? Apakah Islam itu adalah pedoman hidup kita? Nilai-nilai yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau itulah yang kita lakukan, itu kita bisa jawab nanti Pak di alam barzakh nanti ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena Islam itu menyatu dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang kita amalkan. Dominan dari kehidupan kita adalah Islam. Ya, setelah kita ikrar la ilaha illallah, demikian juga kalau kita hidup di atas sunnah, kita mengamalkan sunnah, ya kita ikuti Nabi dalam beragama, ya di dalam setiap detil-detil agama kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan semua aturan-aturan yang Allah buat di dalam agama kita ikut Nabi kita, maka kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian pertanyaan apa ilmumu, kalau kita hamba orang yang rajin nuntut ilmu, kita tahu jawabannya. Tapi orang yang nggak pernah belajar dan nggak pernah mau tahu, bagaimana dia bisa tahu? Dia tidak akan tahu-tahu. Para jemaah dimuliakan Allah. Nah demikian. Jadi jangan khawatir masalah bahasa, Pak. Ya jangan dikhawatirkan masalah bahasa. Malaikat Munkar dan Nakir tahu jawaban kita. Dan kita juga ngerti pertanyaan Munkar dan Nakir itu nantinya pada alam barzah nanti. Ya wallahu alam bisawab. Jadi yang harus kita lakukan adalah persiapan untuk itu. Ya kita belajar. Kalau kita baru mengenal Islam, insya Allah Islam itu adalah agama fitrah, mudah untuk dipahami, simple dan sederhana. Ya kalimat tauhid, la ilaha illallah, itulah kalimat yang ya dikatakan kalimat fitrah, kalimat ikhlas. Ya, isinya adalah pengakuan, ikrar bahwa tidak ada sesembahan ibadah yang kita tujukan kepada selain Allah. Kita doa mintanya kepada Allah, kita sholat kita tujukan kepada Allah, dan semua bentuk-bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita duakan Allah di dalam ibadah-ibadah itu. Ya, dalam hal agama Allah buat aturan, pedoman di dalam Al-Qur'an. Pelajari pedoman itu, ikuti yang mampu kita ikuti. Ya, nah demikian. Yang belum mampu, doa kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk dapat mengikutinya. Jangan ditolak, jangan ditentang, ya. Nah, demikian juga sunnah. Dalam semua aktivitas keagamaan kita mengikuti sunnah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut tradisi, adat istiadat dan lainnya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja mungkin pertemuan kita pada pagi ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wa bihi nasta'in wa ilaihi tuklan. Subhanakallah bihamdik. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.